Halo guys, apa kabar? Semoga sehat walafiat. Kembali lagi bersama dengan Agung. Hari ini kepengen sharing sama kalian soal topik yang berhubungan dengan perpanjangan kontrak buat kawan-kawan yang masa kontraknya itu udah 12 tahun dan juga 14 tahun, serta untuk juga kawan-kawan yang kepengen pindah majikan. Oke, soal pindah majikan. Jadi silakan di sharing video ini, semoga juga bermanfaat buat kalian dan buat kebetulan teman-teman di sana yang mungkin aja juga punya pertanyaan yang serupa, itu bisa barengan ya, bisa ketahuan, bisa tahu juga kondisi terbaru mengenai perpanjangan kontrak buat kawan-kawan yang masa kontraknya tinggal udah 12 tahun ataupun juga ada 14 tahun. Bentar ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang join masuk di kesempatan ini, buat yang nonton di sosial media di mana aja berada, baik itu di Facebook ataupun juga di YouTube, ya kamu lagi menyaksikan live ini. Oke. Nah, eh, jadi untuk proses pindah majikan, guys, ya untuk proses pindah majikan, jadi kita nih, aku udah sempat ngobrol-ngobrol juga dengan juru bicara dari uh, Kementerian Tenaga Kerja di Taiwan soal pindah majikan. Jadi memang sekarang ini seperti yang di konten sebelumnya berkaitan dengan pindah majikan itu dulu kan seringkali jadikan batu loncatan ya dari informal pindah ke formal. Nah, jadi kondisi keluhan-keluhan seperti itu tuh muncul di kalangan para majikan yang ada di Taiwan ataupun juga pengguna jasa pekerja migran yang ada di Taiwan ini gitu loh. Nah, jadi ini penting banget buat kalian untuk mengetahui tips supaya jangan sampai setelah menunggu uh, pindah majikan ternyata malah kehilangan kesempatan kerja di Taiwan. Ini penting banget tuh guys, beneran penting banget. Dan walaupun tata cara proses pindah majikan ini tuh belum ketuk palu, artinya sekarang ini masih masa pengumuman guys. Jadi ada birokrasi tertentu yang harus dilewati. Nah, tadi aku udah tanya mengenai pindah majikan ini. Sebenarnya ada loh resiko setelah menunggu 2 bulan proses pindah majikan itu ternyata pada akhirnya itu pulang. Pada akhirnya itu pulang. Jadi ini penting sekali kalian mesti tahu apalagi setelah nanti bulan Agustus ya, sebelum bulan Agustus. Jadi gini, langsung to the point aja. Kan sekarang itu proses pindah majikan itu kita tahu ya harus lewat jalur bursa kerja. Nah, yang sekarang banyak yang terjadi juga itu adalah kesepakatan antara si pekerja, majikan yang lama dan juga majikan yang baru. Nah, jadi setelah bulan Agustus nanti semuanya akan berubah, semuanya itu harus didaftarkan di bursa kerja. Oke, semuanya akan masuk ke bursa kerja. Nah, ini tentu aja kalau udah masuk bursa kerja, jadi setiap majikan ataupun juga orang Taiwan yang membutuhkan jasa pekerja migran asing di sektor informal atau menjaga orang tua, pasien, itu pasti akan ngantri di belakang tuh. Oh, misalkan nih ada teman si A, dia didaftarin sama majikan sebelumnya atau lewat agensi dia daftarin. Terus kemudian di majikan berikutnya nih, orang kedua, orang ketiga, majikan keempat, kelima yang ngelihat yang lagi mencari pekerja, itu akan mendaftarkan diri. Oh, gue mau nih, bisa nggak dikenalin sama pekerja migran ini supaya bisa dia bekerja di tempat kita. Nah, kalau misalkan jalur yang sebelumnya, guys, jalur yang sebelumnya yang sekarang berlaku ini, mereka itu bisa apa ya namanya ya? Kita bisa nolak, oke? Kita bisa nolak. Kemudian
Kalau misalkan sampai beberapa kali, ya, sampai pada akhirnya kita bisa ngajuin, oh aku mau pindah ke sektor pabrik, ya, sektor formal. Katanya di pabrik itu mungkin penghasilannya lebih lumayan dan seterusnya. Nah, nanti setelah bulan Agustus, guys, ini beneran harus bener-bener diperhatiin loh, ya, bener-bener harus diperhatiin. Kalian jangan menolak begitu saja, oke? Jangan menolak bahwa misalkan begini, kita ini mau pindah majikan, terus kita tuh punya niat pengen kerja di pabrik. Jadi nanti di aturan yang baru nanti itu, kalau misalkan kita menolak mendapatkan majikan yang baru, itu nanti kita akan kehilangan kesempatan kerja di Taiwan. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi nanti untuk prosedur lebih lengkapnya ya guys, kalian harus bersabar, harus menunggu dan juga pantau. Ini penting sekali loh, beneran penting banget. Dulu mungkin kita bisa menolak, oh aku nggak mau nih sama majikan ini, aku maunya di pabrik dan segala macamnya, itu bisa menolak dengan leluasa. Tapi nanti begitu sudah ada peraturan yang baru, tidak akan seperti itu lagi. Ini sama-sama melindungi sebetulnya ya, baik si pekerja ataupun juga si majikan yang baru atau majikan yang lama. Jadi kira-kira seperti itu. Ini penting banget guys, tolong dipantau terus, terutama di live di Agung TW. Jadi sekarang ini Agung punya Facebook baru, namanya Agoing TW. Jadi mohon support dari kalian. Di Agung TW akan lebih sering banget bagi-bagi konten, bagi-bagi informasi terbaru, terkini, dan terpercaya di Agung TW. Oke? Jadi teman-teman join di Facebook aku yang baru, namanya Agung TW. Yang teman-temannya masih di Agung Taiwan, mulai pelan-pelan beralih ke akun aku yang ini. Oke? Selamat sore buat kawan-kawan yang udah nyapa ya. Jadi tolong lagi, mohon sekali lagi buat yang baru bergabung, support di Facebook aku yang baru namanya Agoing TW. Di situ kita akan banyak banget informasi, baik itu informasi tenaga kerja, informasi Taiwan, informasi kesehatan, informasi skincare dan segala macamnya. Jadi pada umumnya, pada prinsipnya di sana tuh di Facebook aku yang baru nanti itu kebanyakan informasi dan juga kita akan banyak bikin live ngobrol-ngobrol bareng seperti ini. Dan nggak menutup kemungkinan kita juga akan mengundang orang-orang baru atau teman-teman baru, teman-teman di pekerja ataupun juga pelajar, mahasiswa atau juga bisa ngobrol-ngobrol sini. Semacam kayak podcast live gitu loh. Oke, jadi itu mengenai masalah proses mengenai pindah majikan ya guys. Jadi tolong diperhatiin, tolong diperhatikan. Jangan sampai kita menolak sekali aja. Contoh nih misalkan, kalian kita tahu kan ya, kalau nunggu proses pindah majikan itu kira-kira kan 2 bulan, 60 hari. Ya, 60 hari. Nah, kalau misalkan selama masa menunggu proses pindah majikan itu, kalian sekali aja menolak, dan sampai terakhir ternyata 60 hari tidak ada lagi majikan, ataupun juga kita nolak terus, pada akhirnya kita akan pulang loh. Ya, pada akhirnya kita akan pulang. Nggak bisa lagi semudah ataupun juga kondisi seperti sekarang. Tujuannya sekali lagi, aku udah sempat bicara sama juru bicara Kementerian Tenaga Kerja Taiwan. Beliau menyampaikan sebetulnya dulu sebelum masa pandemi, masalah ini sebenarnya bukan masalah, ini masalah kecil. Sekarang ini gara-gara masa pandemi seperti ini, majikan yang baru nggak dapat pekerja yang baru, majikan yang lama setelah dia melepaskan pekerjanya itu ke majikan yang berikutnya, dia kekurangan orang, dia nggak ada orang. Nah, inilah kondisi yang sekarang terjadi di Taiwan gara-gara masa pandemi ataupun juga masa tingkat kewaspadaan siaga 3 ini, guys. Ini yang menjadi masalah yang ada di Taiwan. Tolong sebarin, tolong informasikan kepada kawan-kawan, tolong di-share video ini, baik kamu nonton di Facebook ataupun juga di YouTube, sebarin video ini, kasih tahu ke mereka jangan sembarangan lagi menolak ada majikan yang ingin merekrut Anda. Jangan sembarangan menolak. Setelah bulan Agustus ya guys, setelah bulan Agustus. Nanti ada pengumuman lebih lanjutnya. Oke? Jadi itu informasi yang pertama. Yang kedua, yaitu mengenai masalah, kalau misalkan aku udah masa kontrak kerja ini sampai dengan udah 12 tahun nih, udah 14 tahun nih, bisa diperpanjang lagi nggak? Jadi kan sekarang di Taiwan untuk teman-temannya di pabrik, itu kan kontrak kerjanya kan 12 tahun. Ya guys? Terus udah gitu untuk
teman-teman yang kerja di pabrik, di rumah tangga, itu 12 plus 2, jadi total 14 tahun. Nah, sekarang ini masa pandemi, ya, aku juga udah sempat konfirmasi lagi kepada jubir Kementerian Tenaga Kerja soal perpanjangan ini, itu bisa diperpanjang. Oke? Bisa diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. 30 Juni 2022. Nah, guys, mungkin kamu bingung ya. Kalau misalkan aku punya kontrak kerjanya habis bulan Desember gimana? Misalkan tanggal 1 Desember 2021 nih. Bisa nggak diperpanjang lagi? Bisa. Tapi hanya sampai dengan 30 Juni 2022. Halo, Suswati. Sela, selamat sore. Jadi guys, walaupun kontrak kerja kalian sampai dengan 12 tahun, sampai dengan 14 tahun udah maksimal nih gitu. Nah, ini update terbarunya, kontrak kerja kalian itu bisa diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Suci Aza, selamat sore. Dari Taichung hadir ya. Nah, jadi ini informasi terkini, terbaru, dan juga sumbernya bisa terpercaya, karena aku juga langsung tanya kepada juru bicara Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sekarang ini buat teman-teman, kalau kamu ada kerabat, ada kawan, sahabat, yang kontrak kerjanya itu akan habis akhir tahun ini, itu masih bisa diperpanjang. Hanya diperpanjangnya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Oke, selamat sore, Rena. Taipei hadir katanya Kak Eka. Tolong di-share ya guys ya. Nah, terus buat teman-teman yang udah join, mohon supportnya. Agung punya Facebook baru namanya Agung TW, ya, Agung TW. Di sini kita akan banyak banget informasi dan juga podcast ataupun juga ngobrol-ngobrol bersama dengan kawan-kawan sekalian. Oke. Jadi buat yang udah bergabung, terima kasih banget. Selamat sore. Kalau pindah majikan gimana kok? Prosesnya sekarang bisa atau tidak? Bisa. Sekarang sudah bisa proses pindah majikan. Bisa. Ya. Hanya saja nanti waktu lagi proses pindah majikan itu, sebelum kamu masuk ke majikan yang baru nanti, itu harus melalui tes PCR. Oke? Nah, di mana tes PCR itu nanti biayanya itu akan ditanggung oleh majikan yang baru. Ya, baik itu di rumah tangga, ataupun juga di sektor formal, ataupun juga di pabrik. Pokoknya nanti begitu selama masa pandemi ini masih belum mereda, keputusan pemerintah Taiwan itu memberlakukan hal-hal seperti tadi itu. Kalau PRT pindah ke pabrik, ya, itu habisnya bulan Oktober. Nah, ini tadi yang baru bergabung, aku tadi di depan udah ngomong ya guys. Jadi sekali lagi aku ulangin lagi. Kalau misalkan kalian mau pindah, nanti ini pengumumannya setelah Agustus ya. Aku hanya ingin memberikan kalian sedikit gambaran yang sekarang ini tuh banyak sudah terdengar di luar sana bahwa apakah nanti proses pindah majikan akan dipersulit lagi atau akan lebih sulit lagi. Ini hanya untuk memberikan sedikit gambaran buat kalian. Kalau sekarang proses pindah majikan itu untuk pindah sektor dari rumah tangga ke pabrik itu nggak bakal semudah sekarang. Hal ini disebabkan karena masa pandemi ini majikan yang lama ini tidak bisa mendapatkan pekerja yang baru. Dan banyak sekali menggunakan sistem proses pindah majikan yang mudah ini sebagai batu loncatan dari rumah tangga ke pabrik. Jadi ini menimbulkan kesulitan bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, aku mendapatkan klarifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja, kalian setelah bulan Agustus nanti bakal diumumin ya guys ya. Pengumuman resminya kan ada ya. Jadi aku ini hanya menjelaskan aja kondisi nanti akan dihadapi oleh kawan-kawan sekalian. Tapi yang pasti jangan kita ngambil cara positifnya aja. Jadi tidak akan lagi semudah itu. Kalau misalkan finish kontrak, kemudian mau pindah ke pabrik, aku belum bisa ngasih jawabannya sekarang karena harus menunggu nanti bulan Agustus. Jadi informasi ini prosedurnya ini itu masih digodok sama pemerintah Taiwan, Kementerian Tenaga Kerja. Ini masih digodok supaya nanti prosesnya itu benar-benar lebih jelas. Aku hanya ingin menjelaskan ke kalian bahwa tolong jangan lagi menganggap pindah majikan di Taiwan itu sebagai batu loncatan untuk pindah ke pabrik.
ya, tolong jangan menggunakan cara itu. Karena itu sebetulnya sudah menyusahkan juga majikan yang mengundang kalian untuk datang ke Taiwan. Jadi sekali lagi, kita bisa datang ke Taiwan ini karena kebutuhan majikan si A misalkan. Terus kamu berasa, oh dengar dari teman-teman, udah pindah ke pabrik aja, gajinya lebih tinggi, gajinya lebih besar gitu. Terus kamu tinggalin majikan si A ini. Padahal, dalam tanda kutip ya, kita bisa ke Taiwan itu salah satunya adalah jasa, karena si majikan ini membutuhkan tenaga kerja kita. Itu kuncinya. Nah, tapi disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Kemudian dijadikan batu lompatan untuk pindah ke sektor formal. Nah, jadi guys, untuk melindungi hak dari si majikan ini, apalagi sekarang ini, sekali lagi guys, semua ini, kebijakan ini dibuat terpaksa karena kondisi pandemi. Yang pekerja dari Indonesia yang baru nggak bisa masuk ke Taiwan, sedangkan kebutuhan di Taiwan dalam negeri itu sangat tinggi, udah gitu pekerja yang di dalam pulau di Taiwan sendiri ini untuk pindah majikan itu banyak sekali, dari rumah tangga pindah ke pabrik. Sedangkan yang di rumah tangga ini jujur aja sih kalau kita lihat ya, kebutuhan tinggi karena pasien itu kan namanya juga orang sakit ya. Kita nggak tahu nih, orang tua yang sakit ini kan nggak bisa ditebak kapan dia sakit, kapan dia sembuh, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu. Moga-moga menjawab pertanyaan kalian ya. Kalau misalkan sekalian habis kontrak setelah bulan Agustus, dan ditambah lagi setelah bulan Agustus kalian punya rencana pindah majikan, tolong diperhatikan nanti informasi selanjutnya. Nah, mengenai prosedur lengkapnya akan Agung umumin di Agung TW. Oke, di Agung TW. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, mohon follow di Facebooknya di Agung TW. Moga-moga aja nanti di platform yang baru, di fanpage yang baru, kita bisa lebih banyak lagi interaksi seperti ini. Oke, jadi mohon doain supaya aku ini jadi tetap sehat selalu ya, jadi bisa sharing sama kalian hal-hal yang baik. Tapi kan kita finish kontrak kok, bukan putus kontrak. Mungkin kalau putus kontrak bisa dibilang gitu sebagai batu loncatan. Nah, benar. Tadi makanya aku bilang, setelah bulan Agustus nanti, mengenai kawan-kawan yang habis kontrak, apakah akan ada prosedur baru, tetap kita tunggu. Ya, aku hanya ingin menjelaskan mengenai berita di luar sana yang mungkin simpang siur, terdengar bahwa, oh, sekarang pindah majikan ini mungkin akan lebih sulit. Ya, apakah akan lebih sulit? Kita nggak tahu nih guys, kita nggak tahu. Karena prosedurnya itu, birokrasinya itu akan diumumkan setelah bulan Agustus. Ya, jadi kalau kamu memang finish kontraknya setelah bulan Agustus, nanti kalian pasti tahu. Kalian pasti akan tahu deh. Jadi follow aja fanpage aku di sini. Kita akan sharing banyak di sana. Oke. Nah, buat teman-teman yang udah follow Agung TW, terima kasih banget. Tolong di-share fanpage ini. Karena fanpage ini Agung usahakan isinya semuanya daging. Oke. Isinya daging. Dan benar-benar bisa membantu teman-teman selama bekerja di Taiwan. Lebih jelas, oh peraturan terbaru seperti apa, terus udah gitu hal-hal yang baik buat kita tuh apa aja. Itu akan muncul semua di Agung TW. Oke, jadi mohon doanya, semoga aku sehat selalu, juga bisa membantu kalian untuk mendapatkan informasi yang baik. Kok banyak teman kita PRT ganti ke pabrik, keunggulan di pabrik apa sih kok? Keunggulannya ya, kalau kita lihat dari segi jam kerjanya mungkin lebih jelas. Itu yang pertama. Terus kedua, keunggulannya adalah kalau kerja di pabrik itu ada yang namanya asuransi tenaga kerja. Kenapa bisa ada asuransi tenaga kerja? Karena di pabrik itu kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja itu lebih tinggi daripada di rumah tangga. Ini menurut persepsi gua. Oke? Nah, jadi kalau misalkan di formal itu gajinya jelas. Oh, dia mengikuti standar peraturan buruh di Taiwan. Ada undang-undang perlindungan tenaga kerja. Sedangkan untuk di rumah tangga, kelebihannya apa? Tentu jam kerjanya mungkin jam kerjanya nggak menentu. Dia juga kelebihan, dia juga kekurangan. Kelebihannya adalah ya mungkin di siang hari kamu kalau ngantuk, capek bisa istirahat. Mungkin jam istirahatnya lebih panjang. Ada kan teman-teman yang bekerja di rumah tangga seperti itu. Yang kedua, ya nggak usah tidak membosankan pekerjaannya. Kalau di pabrik mungkin membosankan. Cuman masang-masang gitu. Jadi otomatis gitulah seakan-akan gitu. Ini menurut perspektif gue ya guys. Nah, kalau kerja di rumah tangga apalagi anaknya, ya mungkin kamu bisa keluar di siang hari ke taman, ngobrol-ngobrol sama teman. Kalau di pabrik kamu nggak bisa gitu loh. Nah, kalau di pabrik Sabtu Minggu libur ya. Nah, mengenai masa lembur mungkin di pabrik juga lebih banyak. Ada kemungkinan lebih banyak. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan orderan ataupun juga
pesanan di pabrik itu gak gitu bagus. Misalkan selama masa pandemi ini, ada juga pabrik-pabrik yang dia punya orderannya malah merosot, tumbang gitu. Nah, kondisi seperti ini siapa yang menanggung? Ya mau nggak mau akan mengurangi jam kerja pekerja gitu loh. Nah, itu resikonya. Jadi sebetulnya sih pilihan masing-masing ya. Lebih suka kerja di rumah tangga, orangnya juga nggak banyak, cuman ada pasien ataupun juga majikan dan komunikasi lancar gitu loh. Nah, kelebihannya lagi mungkin di pabrik, kalau kebanyakan orang Indonesia ya kita mungkin lebih bisa berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita. Tapi kalau di rumah tangga kelebihannya apa? Kita bisa belajar bahasa Mandarin, bahasa Thai ataupun juga bahasa Ke, ya bahasa Hakka itu mungkin lebih cepat. Jadi sebenarnya ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kalau misalnya di rumah tangga, ya mungkin kalian berasa bahwa, oh, ini kamarnya sendiri, tempat tidurnya juga nyaman. Kalau di pabrik kan di asrama, mungkin aja asramanya satu kamar mungkin 3 orang, 4 orang gitu loh. Jadi sebenarnya masing-masing punya kelebihan. Kak, apa benar vaksin Moderna sudah nggak ada yang mau diganti dengan yang lain selain AstraZeneca? Oke, mengenai masalah vaksin guys, pada prinsipnya itu tidak ada hal seperti itu ya, bukannya nggak ada yang nggak, bukannya nggak mau, tetapi sekarang untuk Moderna dan AstraZeneca ataupun juga vaksin yang lain untuk masuk ke Taiwan itu jumlahnya sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah AstraZeneca. Bukan berarti nggak ada yang mau pakai Moderna ataupun juga vaksin yang lain. Yang ada adalah stok untuk AstraZeneca itu lebih banyak. Oke? Nah, mungkin di sini teman-teman udah ada yang mulai dapat panggilan nih, yang dapat SMS, dapat dipanggil bahwa sudah saatnya untuk janjian nih, suntik vaksin. Ya, guys. Jadi ini lagi masa-masa pandemi gini, ya, kita mumpung masih di Taiwan, mendapatkan fasilitas, mendapatkan vaksin gratis, ya gunakan kesempatan itu baik-baik. Sekali lagi buat teman-teman, thank you banget buat yang udah join di sini. Sekali lagi aku mau ngasih tau juga, kita punya fanpage baru namanya Agung TW. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan informasi yang berdaging, join aja di Facebook Agung TW. Oke, akan lebih banyak lagi informasi di sana. Baik informasi tenaga kerja, tentang Taiwan, ataupun juga kesehatan. Ataupun mungkin kita akan banyak bikin podcast ataupun juga ngobrol-ngobrol seperti begini. Oke, jangan lupa untuk join ya. Facebooknya di Agung TW. Terima kasih buat yang nonton. Kita ketemu lagi di live berikutnya. Salam optimis. Sampai jumpa. Bye-bye.